konflik sosial dan integrasi sosial. Konflik sosial beristilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu kon yang berarti bersama dan fligere yang berarti benturan atau tabrakan. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa konflik sosial adalah terbenturnya masing-masing kepentingan, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok antar kelompok. Sehingga dalam usaha mencapai tujuan kepentingan terjadi konflik sosial. Yang kedua, pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghiasi pola-pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Selanjutnya, pengertian konflik sosial menurut para ahli. Terdapat dua para ahli yang saya temukan, yaitu Surjono Sukanto. Konflik sosial itu merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dengan disertai ancaman dan kekerasan. Selanjutnya, menurut Koser, konflik sosial merupakan perselisihan nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya hanya terbatas. Sehingga pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh sumber-sumber yang diinginkan, akan tetapi juga memojokkan atau bahkan merugikan serta menghancurkan lawan yang mereka hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yakni bentuk-bentuk konflik sosial dan integrasi sosial. Apabila kita amati dengan teliti bahwa konflik sosial yang terjadi di masyarakat ini beragam kejadiannya, namun memiliki kesamaan, yakni mempengaruhi tatanan kehidupan dalam masyarakat. Keberagaman peristiwa dari wujud konflik sosial tersebut sesungguhnya dapat diklasifikasikan ke dalam 6 kelompok bentuk konflik sosial, yaitu yang pertama, konflik pribadi. Konflik pribadi merupakan pertentangan yang terjadi secara individual yang melibatkan dua orang yang bertikai. Misalnya, pertentangan yang terjadi antara dua teman, perselisihan suami dengan istri, dan pertentangan antara pemimpin dengan salah seorang stafnya. Yang kedua yaitu konflik kelompok. Konflik ini terjadi karena adanya pertentangan antara dua kelompok dalam masyarakat. Misalnya, pertentangan antara dua perusahaan yang memproduksi barang sejenis dalam memperebutkan daerah pemasaran, dan pertentangan antara dua kesebelasan olahraga. Bentuk konflik yang ketiga yaitu konflik antar kelas sosial. Konflik antar kelas dapat terjadi pada status sosial yang berbeda yang dapat disebabkan oleh perbedaan kepentingan atau perbedaan pandangan. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan bahwa bentuk konflik ini seperti pertentangan antara majikan dengan buruh, pertentangan antara yang kaya dengan yang miskin, dan pertentangan antara petani dengan tuan tanah. Yang keempat yaitu konflik rasial. Seperti yang diketahui bahwa ras merupakan sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri badania yang sama dan berbeda dengan kelompok lainnya. Ciri-ciri tersebut dapat terlihat dari bentuk tubuh, warna kulit, corak rambut, bentuk muka, dan lain sebagainya yang sifatnya kasat mata, sehingga dengan mudah dapat dibedakan dengan kelompok lain. Jadi konflik rasial ini merupakan pertikaian yang terjadi karena didasarkan perbedaan pandangan terhadap adanya perbedaan ciri-ciri jasmania tersebut. Misalnya, ras Kaukasoid dipandang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan ras Negroid, sehingga sering terjadi pertikaian yang disebabkan oleh perbedaan ras tersebut, seperti apartheid dan diskriminasi di Amerika. Bentuk yang kelima yaitu konflik politik. Politik merupakan salah satu aspek dalam sistem sosial yang menyangkut masalah kekuasaan, wewenang, dan pemerintahan. Konflik politik yaitu pertentangan yang terjadi dalam masyarakat karena perbedaan pendapat atau ideologi yang dianut oleh masing-masing kelompok. Misalnya pertikaian antara kaum penjajah dengan pribumi, pertentangan antara dua partai politik, pertentangan antara pemerintah dengan rakyat. Bentuk yang keenam yaitu konflik budaya.
Budaya erat kaitannya dengan kebiasaan atau adat istiadat yang dianut oleh anggota masyarakat. Konflik budaya ini merupakan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh adanya perbedaan budaya. Biasanya bentuk konflik ini sering terjadi pada penduduk yang pluralistik dengan latar belakang budaya yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan pertentangan antara budaya yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, dapat pula terjadi pertentangan antara budaya daerah dengan budaya yang berasal dari luar atau pertentangan budaya barat dan timur. Bentuk yang kedua yaitu bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama yaitu integrasi normatif. Integrasi ini merupakan integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, masyarakat Indonesia dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bentuk yang kedua yaitu integrasi fungsional. Integrasi fungsional merupakan integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya seperti Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Suku Bugis melaut, Jawa pertanian, Minang pandai berdagang. Yang ketiga yaitu integrasi koersif, merupakan integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini penguasa menggunakan cara koersif. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu yang mendiami suatu tempat sehingga menciptakan suatu kebudayaan, nilai, sikap, norma, serta pedoman untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis. Namun tak dapat dipungkiri jika dalam kehidupan bersama terdapat perbedaan-perbedaan yang terjadi. Dan perbedaan-perbedaan inilah yang nantinya akan menimbulkan konflik. Artinya, konflik sosial muncul akibat adanya perbedaan-perbedaan kepentingan yang terjadi di antara anggota kelompok masyarakat sehingga muncul suatu konfrontasi di dalamnya. Konflik sosial juga bisa dikatakan sebagai sikap atau kekuatan seseorang atau kekuatan pihak untuk mendominasi pihak lain. Agar konfrontasi tidak terjadi terlalu lama dan tidak berkepanjangan, maka masyarakat menciptakan adanya integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan penyesuaian unsur-unsur pembeda dalam masyarakat yang menghasilkan pola kehidupan yang lebih nyaman bagi masyarakat. Jadi, dengan adanya konflik, maka integrasi yang diciptakan oleh masyarakat akan semakin kuat sehingga masyarakat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, tentram, aman, dan damai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anggraini. Di sini saya akan mempresentasikan poin B, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konflik sosial di kalangan masyarakat. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konflik sosial di kalangan masyarakat, mari kita simak video ini secara sesama. Baik, faktor pertama yang mempengaruhi konflik sosial di masyarakat adalah perbedaan individu. Perbedaan individu dalam setiap manusia memiliki karakteristik yang khas dan unik, di mana keunikan yang dimiliki menjadi suatu pembeda satu manusia dengan manusia yang lainnya. Melalui pembedaan karakter tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dari sudut pandang dalam menilai sesuatu. Oleh karenanya itu akan memungkinkan terjadinya pertentangan dan ketidakselarasan dalam interaksi yang dilakukan. Hal ini yang menimbulkan sebuah terjadinya konflik sosial di masyarakat. Namun sesungguhnya perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu dalam suatu masyarakat tidak harus dijadikan sebagai faktor pemicu terjadinya konflik sosial. Dan sebaliknya, perbedaan yang ada bisa menjadi suatu pelengkap untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing manusia. Faktor kedua adalah faktor latar belakang budaya, di mana setiap masyarakat pernah memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan masyarakat yang lain. Hal ini disebabkan kebudayaan tersebut berbeda pada tempat dan kondisi yang tertentu. Dalam kehidupan yang lebih luas,
setiap kelompok kebudayaan memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Ukurannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Perbedaan inilah yang membuat terjadinya konflik sosial. Hal ini disebabkan kriteria tentang baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, maupun berguna atau tidak bergunanya sesuatu, baik itu dari berupa benda fisik maupun dari non-fisik, berbeda-beda menurut pola pikir masing-masing yang didasarkan pada latar belakang budaya yang dianut. Di sini saya akan menjelaskan faktor poin yang ketiga, yaitu perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan setiap manusia sendiri pastilah memiliki suatu kepentingan, dan kepentingan pada setiap individu barulah berbeda-berbeda. Perbedaan kepentingan pada masing-masing memungkinkan bahwa munculnya konflik sosial di kalangan masyarakat. Akibatnya, adanya perbedaan kepentingan dapat menyangkut bidang politik, sosial, ekonomi, maupun dari budaya. Dapat pula terjadi antar kelompok ataupun antar kelompok dengan kelompok individu. Misalnya, konflik yang terjadi pada buruh dan para pengusaha. Yang terakhir, di sini saya akan memprioritaskan faktor perubahan terjadinya nilai. Perubahan nilai terjadi pada setiap masyarakat, di mana nilai-nilai sosial, nilai kebenaran atau nilai kesopanan maupun nilai material suatu benda mengalami perubahan, sehingga perubahan adalah hal yang lazim terjadi. Namun apabila perubahan nilai berlangsung dengan cepat dan mendadak, maka akan menimbulkan sebuah guncangan terhadap proses sosial dalam masyarakat. Bahkan dapat terjadi perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan sosial di kalangan masyarakat. Cukup itu presentasi saya tentang faktor-faktor terjadinya konflik sosial dari masyarakat. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rafli Subranto, akan membawakan materi tentang dampak konflik sosial bagi masyarakat. Di sini kita jelaskan bahwasanya konflik sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena setiap orang pasti memiliki berbagai perbedaan, misalnya perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan. Konflik dalam masyarakat tidak dapat dihilangkan ataupun dihindari, namun konflik dapat dikelola agar tidak semakin parah hingga menimbulkan kerugian bahkan kerusakan dan menjadi konflik terbuka. Namun konflik dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Di sini dampak positif dijelaskan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang belum jelas atau masih belum selesai ditelah dapat diperjelas dengan adanya konflik. Yang kedua, perkembangan zaman memaksa masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Nah, konflik memungkinkan ini adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai serta hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Selanjutnya, dalam konflik antar kelompok yang sebenarnya memiliki berfungsi efektif dalam meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang berselisih dengan kelompok yang lain. Selanjutnya, konflik juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keseimbangan antar kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fitra Wijaya Baso. Jadi di sini saya akan melanjutkan dampak negatif yang ditimbulkan dari konflik sosial antara lain sebagai berikut. Memicu ketidakteraturan sosial dalam masyarakat, mengancam norma dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam suatu masyarakat, menimbulkan sifat prasangka buruk antar suatu kelompok dan hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat, rusaknya hubungan antar individu dan kelompok,
memakan korban berupa kerusakan harta benda dan nyawa manusia. Berubahnya kepribadian para individu yang terlibat, baik yang mengarah pada hal-hal positif maupun yang mengarah pada hal-hal negatif. Dan yang terakhir, menimbulkan dominasi dari kelompok yang menang atas kelompok yang kalah. Jadi itulah tadi beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dalam konflik sosial. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusia dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai integrasi sebagai pencegah konflik, di mana integrasi sendiri bertujuan untuk meminimalisir konflik. Nah, adapun proses yang digunakan untuk meredakan dan mengendalikan konflik yaitu yang pertama akomodasi, kemudian kerjasama, kemudian koordinasi dan juga asimilasi. Di mana akomodasi yaitu proses untuk tercapainya suatu kesepakatan antar kedua belah pihak. Nah, dengan adanya akomodasi, mau tidak mau antar pihak harus mau bekerja sama meskipun mereka mempunyai paham berbeda tentang kebudayaannya. Kemudian kerjasama yaitu wujud atau minat dan perhatian masyarakat untuk saling bergotong royong. Kemudian koordinasi yaitu kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat yang terkait konflik merupakan suatu koordinasi untuk tujuan bersama. Kemudian yang terakhir yaitu asimilasi, di mana yaitu proses sosial yang dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan antar masyarakat ataupun kelompok. Nah, asimilasi sendiri bertujuan untuk mencapai kesatuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.